Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim. Saya mahasiswa PPG UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka keperluan UKIN dalam PPG tersebut. Dan tentunya yang berada atau pelaksana dalam video tersebut benar-benar adalah saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillah ilham. Gimana kabarnya anak semuanya? Luar biasa. Itu siapa yang buat itu? Adin ya? Oh, luar biasa. Itu namanya jawaban yang semangat ya. Jawaban yang bagus. Boleh berkreasi, kreatif. Dibuat bagaimana supaya jawaban itu menarik kepada yang bertanya. Baik anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang berpikir kritis dan demokratis. Mungkin ada yang pernah dengar ya, berpikir kritis dan demokratis. Tapi sebelumnya supaya berkah, kita doa dulu ya. Kita berdoa. Ustadz minta satu orang dari yang ikhwan untuk memimpin doa. Siapa? Adit. Ya, Adit. Mana? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mas, siapa tadi namanya? Mas Adit. Mas Adit senang pramuka ya? Senang pramukaan? Iya kan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan menjadi berkah untuk kita belajar di hari ini. Baik anak semuanya, sebelum belajar Bapak mau absen dulu. Ya, diabsen dulu ya. Biar cepat ngabsennya, Ustadz mau tanya yang tidak hadir siapa yang ikhwan? Hah? Yang ikhwan lengkap? Ada 1, 2, 3, 4, 9 ya? Nah, oke, yang ikhwannya lengkap ya? Yang laki-laki lengkap, semuanya hadir. Ada 9. Yang akhwat? Lengkap. Jumlahnya berapa yang akhwat? 10. Alhamdulillah ada 10. Berarti jumlahnya kelas ini ada 19 ya. 19. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar ya, nanti Ustadz ingin menjelaskan sedikit, nanti baru kalian berdiskusi ya. Nanti akan dibuat kelompok-kelompok. Mungkin akhwatnya 2 kelompok, ikhwannya 2 kelompok nanti ya. Tapi setelah Ustadz menjelaskan sedikit saja, menjelaskan tentang berpikir kritis dan demokratis. Berpikir kritis itu boleh, tapi terlalu kritis tidak boleh. Karena orang yang terlalu kritis biasanya hal yang sudah dipahami aja dikritisi. Ya kan? Kritis itu biasanya orang yang di rumah sakit itu kritis ya.
Bu kritis. Jadi berpikir kritis, boleh berpikir kritis itu. Cuma kalau semua dikritisi itu tidak boleh. Ya, udah paham dikritisi lagi, pura-pura nanya lagi, padahal udah paham. Itu namanya menyia-nyiakan waktu. Maka berpikir kritis ini ada dalam surat Al-Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191. Berpikir demokratis ada di surat Al-Imran ayat 159. Nah, berpikir kritis ini berawal dari tentang orang Nasrani yang bertanya-tanya tentang mukjizat ya. Nabi ini bisa nyiptain bisa menghidupkan orang mati, nabi ini bisa membelah laut dan sebagainya. Kemudian ketika datang pada Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad, itu beda jawabannya. Ya, jawabannya beda. Maka kata Nabi Muhammad, ya Tuhan kami itu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Jadi kalau untuk menghidupkan, membuat orang hidup, membuat orang mati itu sangat gampang. Langit bumi beserta isinya begitu besar, itu sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan. Ya, jadi jangankan menghidupkan orang mati, semua bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang memang berpikir kritis. Ada 3 orang Yahudi pernah datang pada Umar bin Khattab. Itu ya, menguji Umar tentang beberapa pertanyaan. Umar tidak bisa jawab. Kemudian dipanggilnya Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib bisa menjawab semua pertanyaan dari 3 pendeta tersebut. Akhirnya ketiga pendeta itu masuk Islam. Nah itu kan. Jadi orang-orang Yahudi itu kritis. Kenapa? Mereka dijuluki oleh adalah ahlul kitab. Mereka tuh paham dengan kitab loh. Paham dengan hadis, paham dengan Quran. Makanya mereka kalau kayak Israel itu sudah mulai nanam pohon-pohon gorgot ya. Gorgot pernah dengar ya? Pohon yang dia tidak jujur. Pohon apapun yang Yahudi sembunyi itu biasanya pohon itu yang ngomong, ini ada Yahudi di sini, ada Yahudi di sini, ada ngomong. Tapi ketika nyumput sembunyi di pohon gorgot itu pohon gorgot diam aja. Nah, jadi ini menunjukkan kalau orang-orang Israel, orang Yahudi itu tahu dengan hadis, tahu dengan Quran, maka disebut dengan ahlul kitab. Yang kedua demokratis. Demokratis ini artinya apa demokrasi? Ada yang pernah dengar demokrasi? Mbak, pernah dengar demokrasi apa artinya? Ada yang pernah dengar demokrasi apa artinya? Ada yang belajar PPKN? Mas, ada yang tahu? Demokrasi dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi. Jadi demokrasi itu ciri khasnya adalah musyawarah. Musyawarah antara siapa? Antara Nabi Muhammad, antara siapa? Nabi Muhammad, Umar dan Abu Bakar. Ini masalah tawanan perang. Ini tawanan perang ini mau dikembalikan dengan tebusan atau mau dibunuh. Nah, maka Abu Bakar memberikan komentar ditebus aja, dikembalikan kepada keluarganya, ditebus. Umar bin Khattab enggak, saya pengennya dia dibunuh. Maka turunlah ayat, maka tawanan itu dikembalikan kepada keluarganya dan mendapatkan tebusan. Nah ini adalah demokrasi, jadi bermusyawarah. Dalam surat Al-Baqarah juga sebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu musyawarah, Allah bermusyawarah dengan para malaikat tentang penciptaan manusia atau khalifah di muka bumi. Nah itu sekilas tentang berpikir kritis ya.
Berpikir kritis. Antum mungkin kalau kritis mah, misalnya antum ngelihat apa kan di sekolah ini ada yang dilihat, mading misalnya. Oh ini kurang ini nih, mading ini. Kurang ini, kurang saya. Ternyata fotonya di situ dia nggak ada. Ya kurang saya, taruh. Itu ya, itu namanya kritis. Kritis itu dalam rangka merubah yang tadinya kurang baik menjadi baik, bukan sebaliknya ya. Kan sekarang banyak orang yang kritis itu karena ingin merusak, bukan ingin memperbaiki, merusak. Banyak yang kritis. Kritis itu kayak apa namanya? Protes, ya, protes. Kalau di agama saudara-saudara kita namanya Protestan, nah, gitu. Protes, tamatan, protes, Protestan. Baik, itu kita lihat di sini ada fotonya ya. Itu kembaran saya itu. Nah ini ada yang mau baca yang Ahman? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Yang kelihatan siapa? Ini ada yang kelihatan? Ya Mas, baca. Nggak kelihatan? Kurang gede ya? Kelihatan nggak? Ya silakan dibaca. Yang kelihatan siapa? Ya silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin fi awwal Qiyamau wa qu'udau wa ala junub wa yatafak ma khalaqta hadza batila subhanaka. Baik, bagus ya. Dikasih aplaus. Baik, sudah bagus. Namun ada sedikit kekurangan-kekurangan. Nanti kita perbaiki ya, bareng-bareng ya. Mungkin ini nggak kelihatan juga ya. Silau men. Dibaca artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baik, itu tentang berpikir kritis tadi ya. Silahkan dibaca yang akhwat, satu orang. Tentang apa itu? Asbabun nuzul. Nah, silakan dibaca. Al-Imran ayat 190 sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabari dan Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa?
Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, memohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Safa ini dijadikan sebagai bukit emas. Lalu turun ayat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, maka hendaknya mereka merenungkannya. Nah itu ya, itu tentang asbabun nuzul yang tadi dijelaskan, bahwa orang Nasrani ya, orang Nasrani tadi bertanya-tanya tentang mujizat-mujizat, sampailah kepada Nabi Muhammad minta gunung Safa dijadikan bukit emas. Nabi Muhammad jawabnya apa? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, maka hendaklah mereka merenungkannya. Penciptaan langit dan bumi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membuat bukit Safa menjadi emas, membuat langit bumi dan isinya aja Allah sangat mudah, ya kan? Jadi diajak berpikir oleh Nabi Muhammad kepada yang bertanya tadi. Nah gitu. Jadi kalau antum didatengin orang, antum ajak berpikir orang tersebut supaya dia bisa menjawab dengan pikirannya tadi. Ini kandungan surat Ali Imran ayat 190-191. Secara umum menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang semestinya direnungkan oleh umat muslim. Mengutip buku Islam Cinta Damai oleh Faza Mahdiyah, berikut beberapa poin khusus surat Ali Imran. Silakan dibaca dua saja. Siapa yang membaca? Kelihatan nggak yang Ikhwan? Yang kelihatan? Ya silakan dibaca. Nah silakan. Ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, Kekuasaan Allah di dalam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. baik gitu ya. Itu salah satu kandungan dari surat Al Imran tadi. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, itu kekuasaan itu. Ada yang bisa mengganti malam dengan siang? Kalau menggantikan siang dengan malam sulit, tapi menggantikan malam dengan siang mungkin ada yang bisa. Malam dengan siang, mungkin kayak ceritanya siapa itu? Lor Jonggrang apa siapa itu? Malik Kundang. Yang bikin api besar. Itu ya. Disangkanya sudah pagi, ternyata api dibesarkan. Tapi tetap nggak sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat jauh ya. Itu hanya orang pas lihat kaget, disangkanya sudah siang karena ayam-ayam berkokok. Kalau ayam berkokok itu berarti pagi. Mungkin itu berkokoknya karena kaget aja ngelihat api. Ya, kokok. Nah, itu yang sering dipakai untuk main bulu tangkis. Nah, itu ya. Coba bacain yang terakhir ini, kandungan yang terakhir. Kandungan yang terakhir, minta tolong dibaca. Yang Ahwat. Ya, silakan. Tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan menjadikan manusia memperbanyak doa kepadanya. Tafakur itu berpikir. Kalau benar berpikirnya, itu akan menjadikan orang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah berpikir malah menjadi jauh, bahkan disebut dengan liberal, berpikiran
Bebas. Liberal itu pikiran bebas. Nah ini kelihatan? Hah? Kecilan ya? Kelihatan? Kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum? Tambah lagi. Pilang. Bawahnya ya? Itu selain bawah. Oh. Ini bukan? Kok gini? Slide 6 ya? Ah, ini dia. Mau ke bawah? Tuh. Nah, kebaca nggak? Ikhwan Pak Ahwat baca. Ahwat, Ahwat tajam-tajam matanya. Ya, silakan. Fa'fu Fatawakal. Ya. Nggak dikasih tepuk tangan. Sudah bagus, tapi harus ada perbaikan. Mungkin nggak kelihatan kayak tadi juga ya. Nggak jelas ya. Silau man lagi. Silau man. Ini kegedean kayaknya. Nah, silakan dibaca artinya, Mas. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, ini sebabnya dulu. Nah, ini yang Ustaz tadi sekilas dibaca tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ustaz bacakan ya. Sebab-sebab turunnya surat Ali Imran ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Itu pendapatnya siapa? Abu Bakar. Diingat-ingat ya. Nanti di akhir antum akan menulis, berdiskusi, menulis, simpulkan apa yang sudah dibahas ya. Kemudian namun Umar bin Khattab berpendapat sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya.
Jadi keluarganya suruh bunuh. Rasulullah kesulitan dalam memutuskan, kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya diapain ini? Ditebus oleh keluarganya. Pendapatnya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, yang terakhir. Yang terakhir tentang kandungan. Kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159. Ada yang mau bacakan? Kelihatan? Kayaknya udah min semua ya. Ini kelas ini kayaknya rata-rata seneng baca kayaknya. Amin. Nah, baca lagi, boleh. Pahalanya banyak. Rasulullah SAW senantiasa berkata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah SWT dalam rahmatnya. Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi genting, seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberikan hasil yang kurang maksimal. Perintah kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti masalah sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyertakan hasil dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. Baik, terima kasih. Mbak siapa namanya? Lupa. Hah? Lutfi. Mbak Lutfi, makasih. Mudah-mudahan pahalanya banyak. Itu tentang kandungan. Jadi jangan jauh-jauh kita berpikir masalah berlemah lembut seperti Nabi Muhammad ya. Pada orang kafir yang memusuhi itu tetap baik. Bahkan kepada musuh juga nggak berbohong. Nah, kita tinggal mempraktekkan sesama teman. Kalau pengen didekati teman, kalau pengen temannya banyak, maka harus bersikap lemah lembut. Dan yang utama adalah memaafkan kalau temannya bersalah. Baik, sekarang Ustadz minta dibagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ini berapa nih? 3, 4. Itu belakang sini, ini sana ya. Silakan. Boleh muter, boleh. Silakan adep-adepan, boleh. Nah, silakan muter sana. Satu kelompok 1. Ya. Pindah Mas, biar kelompok ngadep sini. Adep-adepan sini. Nah, bawa kursinya nggak apa-apa. Nah, gitu, berkelompok Mas. Ini ngadep sana. Nih. Baik, perintahnya tadi sudah dijelaskan dan sudah dibacakan slide 1 sampai 8 tentang berpikir kritis dan demokratis. Nah, sekarang Ustadz minta antum menuliskan
apa yang sudah dipahami secara berkelompok. Nanti setelah itu silahkan berdiri untuk membacakan hasil diskusinya ya. Paham? Paham. Silahkan. Bil, dipoto aja Bil, dipoto kelompok-kelompoknya, kelompok sana sini, sini. Nanti pas presentasi foto lagi. Nah, didiskusikan, yang didengar apa boleh tulis. Hah? Yang seingatnya aja, itu tes. Ah, kesimpulannya aja, kesimpulan ditulis. Misalnya apa? Misalnya tentang surat Al-Imran ayat 190, 191. Tentang apa, kandungannya apa misalnya. Kemudian asbabun nuzulnya apa. Atau kesimpulannya seperti apalah, gak usah banyak-banyak. Yang penting antum belajar, mendengar, dan memahami. Bil, foto Bil. Nah, hah?
dari silang-silang tadi. Nggak usah ini aja, kesimpulannya aja, yang antum pahami apa itu aja. Nggak usah 1, 2, 3, gitu aja. Mas, foto mas. Gimana tuh? Pokoknya yang antum pahami aja. Antum tadi dengar apa pahamnya? Tulis. Nah. Bil, sini. Nah. Pokoknya antum paham apa tulis. Gitu ya. Nggak ingat. Yang saya ingat tadi. Dua menit lagi. Dua menit lagi. Tulis sesuai dengan ini yang tadi dilihat. Satu menit lagi. Siap-siap presentasi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, habis waktunya. Silahkan dipresentasikan. Siapa duluan? Baik, silakan berdiri di situ, ngadep sini. Iya, di kursi aja, ngadep sini. Foto Bil.
Ya, silakan. Di sini ya, nah gitu. Salam dulu, kelompok berapa? Ya. Foto Bil dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kesimpulan kelompok kami. Kesimpulannya adalah, jadi dalam bermasyarakat kita diwajibkan untuk berpikir kritis dalam Dipoto aja, Mas. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Quraisy untuk berpikir kritis tentang penciptaan alam semesta, agar kaum Quraisy sadar bukan hanya menjadikan bukit sofa menjadi bukit emas saja sebatas komitmen Allah. Berpikir seperti itu demokrasi. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 59 tentang tawanan pengambilan dan musyawaratan. Yang lain diperhatikan. Ya, terus. Berpikir demokratis dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang tawanan perang Badar yang dimusyawarahkan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW, dan berakhir dengan turunnya ayat ini sebagai penguat pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dikembalikannya tawanan dan keluarganya membayar tebusan. Baik. Udah, selesai? Selesai? Alas, kasih upload. Terima kasih. Kelompok berapa ini? Nah, 2 ya, kelompok 2. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Yang siapa lagi? Silakan. Ya. Silakan berdiri. Di sini boleh? Mau di situ sini? Ya, silakan. Sebutin kelompoknya. Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan gabungan kami. Ya, silakan. Terus nggak apa-apa. Nanggung. Kesimpulannya adalah, jadi kita harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 192. Al-Imran ayat 190 sampai 91 ya. Dan 159. Sudah? Jadi kesimpulan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 91 itu Al-Babul Nuzul, penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang merupakan kekuasaan Allah. Sudah? Salam. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa? 2 lagi. Silakan. Mana dulu? Oh, itu dulu. Oh, dikit. Oh, ya sudah. Awat dulu. Ya, silakan. Berdiri di situ aja nggak apa-apa. Silakan langsung sebutkan kelompok berapa. Ngadep sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain didengarkan. Jadi tujuan mereka berpikir kritis dan demokratis. Berpikir kritis terdapat dalam Quran Al-Quran ayat 190 sampai 191. Jadi berpikir kritis ini
Nah, sebab-sebab turunnya surat Al-Imran ayat 159 diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah Jumat setelah perang Badar. Jadi secara umum kandungan surat Al-Imran ini kita harus merenungi segala kekuasaan Allah. Contohnya seperti adanya pergantian malam dan siang yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Baik, sudah? Kasih aplaus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan. Berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang tawanan perang yang ditahan lalu akan melakukan demokrasi. Menurut pendapat Abu Bakar, tawanan tersebut ditebus oleh orang tuanya atau keluarganya. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dibunuh oleh keluarganya. Nabi Muhammad pun bingung akan kedua pilihan tersebut. Hingga turunnya dalil yang menjelaskan tentang berpikir demokratis, yaitu surat Al-Baqarah ayat 199. Ali Imran. Ali Imran. Kesimpulan, jangan selalu berpikir kritis secara berlebihan, karena itu bisa membuang waktu kalian. Jika kalian sudah mengetahuinya, maka jangan kembali. It just waste your time. Baik. Sekian dari kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan dikumpul tugasnya. Dikumpul silakan. Pennya jangan lupa. Dikumpul. Baik, alhamdulillah diskusi sudah selesai, pelajaran sudah selesai. Maka diingatkan kembali bahwasanya kita harus belajar berpikir kritis yang baik, dan kita juga harus belajar bermusyawarah ketika menyelesaikan masalah. Itu harus kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi dengan materi yang berbeda. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, antusiasnya. Supaya lebih berkah, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.